Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Maka kita tingkatkan rasa syukur kita dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih pembahasan tentang bab berbakti kepada kedua orang tua yang kita baca dari kitab Ahaditsul Akhlaq. Dan ini merupakan bab yang penting di dalam pembahasan akhlak, maka diletakkan di bagian awal. Kemarin terakhir kita sampai pada masalah yakni hadis yang menerangkan yakni tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ketika yakni orang tua ini sudah tiada. Maka termasuk di antaranya adalah mendoakannya, kemudian juga bisa bersedekah untuknya. Dan semisal dengan itu, kita akan lanjutkan berikutnya adalah yakni tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, aturannya atau batas-batasnya. Qala muallif hafidhallahu ta'ala wa an Abi Utsman an-Nahdi qala Inna Sa'dabna Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala nazalat fiyya hadhihi al-ayah wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Qala kuntu rajulan barran bi ummi falamma aslamtu qalat ya Sa'ad ma hadha ad-din alladhi qad ahdasta la tad'anna dinaka hadha aw la akulu wa la asrabu hatta amuta fatu'ayyaru bi fayuqalu ya qatila ummi. Fakultu ya ummah la taf'ali fa inni la ada'u dini hadza li syai'in famakathat yawman wa lailatan la ta'kulu fa asbahat qad jahidat famakathat yawman wa akhar wa lailatan wa qad istadda jahduha falamma ra'aitu dzalika qultu ya ummah ta'lamina wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadza li syai'in
Fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti fala ta'kuli. Falamma ra'as dzalika akalas fa nazalat hadhil ayah rawahu at-Tabrani. Dari Abu Usman An-Nahdi dalam qala telah berkata, sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah berkata. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat radhiyallahu anhu telah mengatakan, telah turun yakni tentangku, yakni ayat ini. Ayat ini telah turun berkaitan denganku. Yakni ayat yang mana? Ayat dalam surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Dan jika keduanya kedua orang tuamu berusaha untuk menyuruh kamu agar kau menyekutukan aku, berbuat syirik kepadaku, maka ma laisa laka bi ilm, ya dengan sesuatu yang tidak kamu punyai ilmunya, fala tuti'huma, maka janganlah kalian taati. Jangan kalian taat kepada keduanya. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi bergaulah dengan keduanya, kedua orang tua itu, dua orang tuamu, fid dunya ma'rufa, di dunia ini dengan baik. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya dulu adalah seorang yang berbakti kepada ibuku. Maka tatkala aku telah masuk Islam, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tatkala aku telah masuk Islam, maka ibuku mengatakan, wahai Sa'ad, agama apa ini ya? Ma hadzal din alladzi qad aqdasta. Agama apa yang kamu munculkan, yang kamu buat, yang baru ini ya, yang telah kamu meluk, yang baru ini. Agama apa ini? Ini apa? Pencelaan. Sungguh kamu mau meninggalkan agamamu ini, murtad kamu, keluar dari agamamu ini, atau aku tidak akan makan dan tidak akan minum. Kalau kamu tidak mau meninggalkan agamamu, aku biar aku tidak akan makan dan tidak akan minum hingga aku mati, katanya. Lalu kamu akan mendapat aib dan dikenal, wahai orang yang membunuh ibunya. Maksudnya ini ngancam ini. Ayo silakan, kamu mau meninggalkan agamamu itu, atau aku nggak akan makan, nggak akan minum sampai mati. Ini ancaman ibunya. Ibunya masih musyrik ya. Ibunya musyrik, tidak mau. Ini dengan Islam nggak suka. Fakultu, maka aku pun mengatakan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibu, janganlah kamu lakukan, janganlah engkau lakukan, la taf'ali, janganlah kamu lakukan hal itu, gitu. Karena sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan agamaku, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini li syai'in, untuk suatu apapun, dengan alasan apapun. Maka suatu hari, selama sehari semalam ia tidak makan, ibunya. Benar, dia enggak makan, enggak minum. Maka akhirnya sampai keesokan harinya pun ia masih demikian. Kemudian hari berikutnya, sehari semalam, ia lebih benar-benar konsisten, dia tidak makan dan tidak minum lagi. Maka falamma ra'aitu dzalik, maka tatkala aku melihat hal itu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini siapa yang enggak makan, enggak minum, enggak makan, enggak minum, ini apa? Ibunya. Tatkala aku melihat hal itu, maka aku mengatakan kepada ibu, wahai ibu, ketahuilah, ta'lamin, engkau mengetahui gitu. Wallahi, demi Allah, seandainya engkau wahai ibu mempunyai 100 nafas, 100 jiwa atau 100 nafas, lalu keluar itu satu-satu, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Aku tidak akan meninggalkan agamaku ini li syai'in, untuk suatu apapun, karena suatu apapun enggak akan aku tinggalkan. Seandainya Anda wahai ibu mempunyai 100 nafas, kemudian keluar satu
mati, ada lagi satu-satu, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Ini kuatnya, ini apa? Akidah, keyakinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka fa in syi'ti fakuli, maka jika engkau mau, jika Anda mau wahai ibu, silakan makan. Dan jika Anda tidak makan, ya silakan fala ta'kuli. Jika kamu milih enggak makan, silakan enggak makan. Aku enggak akan terpengaruh. Sampai gitu. Falamma ra'at dzalik, maka tatkala ibunya melihat hal itu, kokohnya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap dia tidak memurtad, ya. Maka ia pun makan akhirnya, akalat. Ibunya pun akhirnya apa? Mau makan sudah. Enggak berhasil, ternyata enggak terpengaruh dengan itu. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini ya diriwayatkan oleh At-Tabrani. Demikian juga dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah berkata, nazalat fiyya ayatun minal Qur'an, telah turun tentangku, yakni beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, ayat dari Al-Qur'an. Qala, ia mengatakan, khalafas Ummu Sa'din an la tukallimahu abadan hatta yakfura bidinihi wa la ta'kulu wa la tasrabu, ay wa la ta'kula wa la tasraba, ikut an la tukallima wa la ta'kula wa la tasraba. Qalat za'amta anna Allaha wassaka biwalidayka wa anna ummuka wa ana amuruka bihadza. Qala makathat salasan hatta husya 'alaiha minal jahdi. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah fasaqaha faja'ala tad'u ala Sa'din fa anzalallahu azza wa jalla fil Qur'an hadhil ayah wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka ala an tusika bi wa fiha wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Al-hadis rawahu Muslim. Nah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah berkata, yang tadi telah turun beberapa ayat tentangku di dalam Al-Qur'an. Yang mengatakan Ummu Sa'ad telah bersumpah bahwasanya dia tidak akan berbicara dengannya. Ummu Sa'ad tidak akan bicara dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan anaknya selamanya, sampai dia mau kufur terhadap agamanya, sampai dia kufur murtad keluar dari agamanya. Siapa ini? Ibunya. Wala ta'kulu, dia juga tidak mau makan, tidak mau minum. Maka ia ibunya mengatakan, za'amta, engkau jadi menganggap atau meyakini bahwasanya Allah telah memerintahkan engkau, Allah telah berwasiat kepadamu untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Allah memerintahkan kamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wa ana ummuka, katanya. Dan dia tahu itu, Islam itu menyuruh untuk berbuat baik kepada seorang anak, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan aku ini ibumu. Atau aku memerintahkan kepadamu untuk melakukan hal ini, untuk kufur tadi. Maka ia mengatakan, maka ia selama 3 hari dilakukan itu, sampai 3 hari. Salah satunya 3 hari dilakukan itu. Hatta husya alaiha, sampai ia pingsan karena lemahnya. Maka berdirilah ya anaknya, seorang anak lakinya yang bernama yaitu Umarah, lalu memberinya minum dan dia pingsan. Lalu akhirnya ibunya mendoakan jelek, tapi dia kafir, mendoakan jelek terhadap Sa'ad. Maka Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya di dalam Al-Quran, yaitu ayat ini, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan juga ayat wa in jahadaka ala an tusika bi, dan jika keduanya memaksamu, gitu kan, untuk
yakni menyekutukanku, gitu kan? Untuk menyekutukanku. Ya dengan sesuatu yang dia kamu punya ilmunya, maka fala tuti'huma, janganlah kamu taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Di situ disebutkan Allah berfirman, namun pergaulilah, bersikap baiklah, ya gitu kan, kepada kedua orang tuamu itu, kepada mereka berdua di dunia ini dengan baik. Perlakukan, bergaulilah mereka berdua, bersikaplah kepada keduanya dengan baik di dunia ini dengan baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan kalau mu'allifuna ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini bersumpah bahwasanya dia tidak akan makan, tidak akan minum sampai anaknya, siapa nih? Sa'ad bin Abi Waqqas ini mau meninggalkan agamanya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia selama 3 hari 3 malam dia lakukan itu, sampai akhirnya ia lemas, pingsan. Yaitu dia tidak makan dan tidak minum. Tujuannya apa? Untuk maksa anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah masuk Islam supaya murtad, supaya melakukan apa yang dia inginkan, kufur, melakukan kekufuran kepada agama yang tadi, agama Rasulullah SAW, agama Islam. Dan sang ibu tadi mengatakan, Za'amta, engkau jadi mengetahui, meyakini bahwasanya Allah telah, atau mengatakan bahwasanya Allah telah memerintahkan kamu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu, dan aku ini ibumu. Sementara aku menyuruh kamu untuk berbuat yang demikian ini. Maka bahadi syahadatun minha wa hiya musyrikah. Mu'allif menyebutkan ini adalah kesaksian darinya, dari sang ibunya. Sementara itu ibunya musyrik. Ketika ibunya musyrik di situ. Dia telah menyatakan, membuat pernyataan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara ajarannya adalah wasiat untuk diberi walidain, wasiat perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini ibunya ini musyrik, tahu itu, dibuat dalil untuk dalili siapa? Putranya. Ajaran kamu kan menyuruh berbuat baik kepada Allah, kan menyuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini, faqala ya ummah, apa tadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai ibuku, gitu, wahai ibu, demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 nafas dan keluar nafsan, keluar satu nafas keluar, maroja'tu, kata, andini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li syai'in, aku tidak akan pernah meninggalkan agama yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li syai'in, hanya untuk sesuatu hal, enggak akan aku tinggalkan. Sawa'un li hadzal amri alladhi taf'alinahu aw li ayyi amrin akhar, baik karena sebab perintah ya atau perkara yang kamu lakukan ini, yang kau lakukan ini wahai ibu, atau perkara yang lain, aku tidak akan meninggalkan agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah yang kuat. Akidah yang kuat yang nyuruh ibunya. Maka ia mengatakan tadi, jika fa in syi'ti kuli, jika engkau mau wahai ibu makan, kau enggak makan silakan makan. Jika engkau mau enggak makan ya udah, silakan enggak makan. Maka fa anzalallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla menurunkan ayat, wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma, dan jika keduanya menyuruh kamu untuk berbuat syirik kepadaku, ma laisa laka bi ilm, sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmunya, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Walaupun yang nyuruh orang tuanya, tapi disuruh berbuat kufur, disuruh berbuat musyrik, kesyirikan, la tuti'huma
fala tuti'huma, maka janganlah kalian taati. Nah, ini aturannya. Anak harus berbakti kepada kedua orang tua, harus ditaati. Akan tetapi ketika yang diperintahkan ini mengandung maksiat kepada Allah, berbuat syirik, berbuat kufur, Allah mengatakan fala tuti'huma, jangan engkau taat. Dan inilah yang dilakukan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Famtana'a an ta'ati ummihi fi hadzal ladzi talabat minhu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau menuruti, tidak mau mentaati ibunya dalam hal ini, yaitu dalam perkara yang diinginkan oleh ibunya. Apa? Supaya murtad, supaya kufur. Jadi jalani oleh Sa'ad. Qala subhanahu wa ta'ala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi berbuatlah baik kepada keduanya di dunia ini. Maksudnya ma'a baqa'i al-musahabati lahuma bil ma'ruf hatta fi hadhil hal, yani khali da'watil ibni ila syirki wal isri alaihi ayyusrika. Allah tetap memerintahkan agar seorang anak tetap berbuat baik kepada ibunya, kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya menyuruh berbuat syirik anaknya. Dalam urusan dunia tetap disuruh berbuat baik, tetap harus menemani dengan baik, misalkan ya dikasih makan, gitu maksudnya, ya. Kasih makan, kasih minum. Urusan dunia tetap. Padahal orang tuanya menyuruh untuk berbuat syirik, menyuruh berbuat kufur. Namun Allah tetap wasaqibhuma fid dunya ma'rufa berfirman, yakni tetap pergaulilah keduanya dengan baik di dunia ini. Walaupun kondisinya kondisi kedua orang tuanya semacam itu. Yakni apa? Mengajak anaknya, menyuruh anaknya untuk berbuat syirik dan terus-menerus mengajak anaknya untuk itu. Untuk melakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan diikuti kesyirikannya, tapi tetap kamu harus bermuamalah dengannya dengan baik. Nah, di sini pelajarannya bagi kita. Mu'allif menyebutkan walam yakul fa'uqqahuma. Allah tidak mengatakan maka berdurhakalah kepada keduanya. Dia berbuat orang tuamu, dia berbuat dia musyrik dan menyuruh engkau berbuat syirik, sudah kamu durhaka saja kepada keduanya. Tidak dikatakan demikian. Allah tidak mengatakan durhakalah kamu kepada keduanya, tidak. Akan tapi Allah berfirman apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jelas menyuruh syirik loh. Itu loh masih disuruh wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Yakni bergaullah kepada keduanya, berbuatlah kepada keduanya di dunia ini dengan baik. Lakukan tetap kebaikan-kebaikan kepada keduanya di dunia ini. Nah, yang perlu ditegaskan di sini, wa idza kana matlubun minal ibni syar'an idza kana waliduhu musyrikan wa yad'u ila syirki ayyusahibahu bil ma'ruf fa kaifa al amru idza kanal walidu mu'minan taqiyan sholihan wara'an musolliyan shaiman abidan lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini yang harus dipikirkan kita. Ini semuanya teman-teman para santri, apalagi sebentar lagi liburan, ya. Maka amalkan ilmu itu. Jadi pulang ke rumah ini buktikan bahwa Anda menjadi anak yang ini loh, anak santri yang belajar Quran dan Sunnah. Ini loh baktinya, ini loh baktiku, ini bakti saya. Wahai ayah dan ibu, buktikan. Bayangkan, beliau mengatakan, Mu'allif menyebutkan, kalaulah secara syar'i diharuskan, dituntut dari seorang anak, walaupun ayahnya, ibunya, orang tuanya itu musyrik dan mengajak kepada kesyirikan, mengajak anaknya untuk berbuat syirik,
dia sang anak akan tetap disuruh untuk berbuat yang baik terhadap orang tuanya, terhadap bapaknya, terhadap ibunya, walaupun bapak dan ibunya ini musyrik. Nah, yang orang tuanya musyrik aja loh, sang anak tetap disuruh berbakti, tetap disuruh berbuat baik di dunianya. Lalu bagaimana dengan orang tua yang mukmin? Antum punya orang tua mukmin, beriman, orang yang bertakwa, orang yang soleh. Saya yakin semuanya mukmin. Menyuruh anaknya ditaruh di pesantren, ya? Seorang muslim, seorang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang soleh, seorang yang warok, orang yang juga menjalani puasa, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kira-kira mimbabi Allah, bagaimana? Tentu lebih lagi perintah itu untuk lebih melakukan lebih berbuat baik lagi kepada orang tua kita. Buktikan. Maka ketika misalkan seorang santri liburan, maka dipesan dan kita bersama, pulang adalah untuk mengamalkan ilmu agama. Pengamalannya nggak usah menunggu nanti kalau lulus ijazah, enggak. Sekarang habis ngaji, habis ini pulang langsung diamalkan. Dan demikian memang. Lakukan yang terbaik. Kita telah sampai di sini banyak ya, mulai awal pembahasannya berkata yang lemah lembut. Jangan sampai orang tua menyuruh, sebelum disuruh Anda harus tahu ini yang harus aku lakukan. Ketika Anda mampu untuk melakukan itu, lakukan. Para santriwati, di mana yang banyak di rumah, sang ibu mempunyai banyak urusan kerjaan rumah, walaupun kecil-kecil. Saatnya sekarang untuk membuktikan Anda jadi seorang yang bakti, seorang yang berbakti kepada kedua orang tua. Harus ada perubahan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Adakah sama orang mondok dengan enggak mondok? Adakah sama orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu? Jawabannya la yastawu. Apakah sama antara orang yang berilmu dan enggak berilmu? Enggak sama. Gitu. Maka jangan berpikir ini waktu apa? Waktu istirahat, libur untuk rehat. Semuanya istirahat, enggak ngaji, enggak belajar, enggak apa. Jangan menjadi kayak burung yang keluar dari sangkar. Wah, misalkan di pondok enggak boleh HP, enggak boleh apa. Begitu pulang, kesempatan wis tidur, makan, tidur aja misalkan. Jangan. Sudah tahu ini. Kalaulah orang musyrik, orang tua kita yang seandainya seseorang yang orang tuanya itu musyrik semacam tadi, itu Allah mengatakan wa suhibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaulah di dunia ini dengan baik. Bagaimana dengan orang tua kita yang alhamdulillah muslim, mukmin, soleh, ya sholat. Maka sholat nggak usah disuruh, sudah dijaga. Malam ibadah dibuktikan, tetap dijaga di rumah, tetap dijaga ibadahnya, sholatnya, muamalah dengan orang tua, berkata yang lemah lembut, sopan. Kita kemarin telah sebutkan, seorang ayah, seorang ibu tidak mengharapkan uang, tidak menginginkan harta. Yang diinginkan anak jadi anak yang soleh solihah. Diwujudkan dengan akhlaknya bagus. Maka ketika pembahasan akhlak, mengapa diletakkan di pertama pembahasannya? Setelah berakhlak dengan Allah, dengan Rasul. Pembahasannya dengan orang tua dulu. Jangan Anda bisa berbuat baik dengan orang lain, bisa sopan dengan seorang guru, kepada orang tua kita sendiri kok nggak bisa, maka ini keliru. Dan ini salah. Baik. Lanjutnya kita perhatikan dari Sahabiyah, dari Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, qala telah mengatakan, atasni ummi raghibatan fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam
Wa sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha, maksudnya aasiluha. Wasala yasilu silatul arham maksudnya. Qala na'am. Qala Ibnu Uyainah, fa anzalallahu ta'ala fiha la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Rawal Bukhari. Yang dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha telah berkata, telah datang kepadaku ibuku. Disebutkan ibunya ini masih di atas kesyirikan. Roghibatan fi ahdi, maksudnya nanti ada penjelasannya. Dia ingin agar aku itu yaitu bisa berbuat baik dan berbakti kepadanya. Ibunya ini masih musyrik, di atas kesyirikan, datang kepadanya di masa atau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku menyambutnya? Dia ditanya ibunya. Dia di atas kesyirikan. Apakah aku menyambutnya? Apakah aku menyambung tali silaturahim dengannya? Nabi mengatakan, "Na'am." Iya. Iya. Ibnu Uyainah mengatakan, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat berkaitan dengan itu, yaitu la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yaitu turun ayat Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian fiddin, di dalam agama ini. Rawal Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Qala Malik, kanat ummuha ala sirki billahi azza wa jalla wa atasha roghibatan, ay roghibatan fi birri bintiha wa silatiha laha. Ibunya ketika itu ibunya masih di atas kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Dan ia datang kepada putrinya. Siapa putrinya tadi? Asma, ya. Asma binti Abi Bakar, kepada putrinya roghibatan, ay menginginkan untuk mendapatkan bakti anaknya kepadanya, agar anaknya memperlakukan dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, berbuat baik kepadanya, dan mau menyambung tali hubungan kepadanya. Nah, ketika kita bicara silaturahim, menyambung tali persaudaraan, tentu yang pertama adalah dengan orang tua, baru kemudian dengan kerabat yang lain. Maka ibunya datang untuk kepingin agar anaknya, putrinya ini mau menyambung tali hubungan yang baik dengannya. Walam takun roghibatan fil Islam, dan ia tidak mencintai Islam. Dia di atas kesyirikan. Roghibah itu cinta. Dia tidak menyukai Islam. Karena orang yang mencintai Islam, maka tidak menjadi masalah. Dia justru diperintahkan untuk diberi sesuatu agar hatinya senang terpaut dengan Islam. Tapi ini ingin untuk mendapatkan perlakuan baik dari putrinya. Wa qad jaa fi ba'di riwayatil hadis, di dalam sebagian riwayat hadis disebutkan, telah datang hadis indal Bukhari, riwayat Imam Bukhari, ja'at roghimatan. Kalau tadi kan roghibatan, sekarang roghimatan. Ai roghimatan anil Islam wa baqiyatan ala adami roghbatiha fil Islam. Dia datang dalam keadaan enggak suka Islam dan tetap tidak cinta dengan Islam. Dan ini menjelaskan wahada yuwaddihu lana anna murada bi raghibah ay fi riwayatil ula ay fil birri wasilah. Ini menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan raghibah suka atau senang. Dia datang dalam keadaan senang. Yaitu senang, maksudnya di sini adalah menginginkan bakti dari putrinya, ingin putrinya ini berbakti kepadanya. Maka Asma mengatakan,
Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah aku menyambutnya? Apakah aku menyambung tali hubungan dengannya? Nabi menjawab, iya. Ini intinya di sini. Wa hadza fihi annal ummah al-musyrikah tusal wa tubar. Ini menunjukkan di hadis ini bahwasanya seorang ibu yang musyrik, lihat, ibu yang masih syirik, seorang ibu yang musyrik itu tetap disambung tali hubungan dengannya dengan baik. Wa tubarru, seorang anak berbakti kepadanya. Wa yusanu ilaiha, berbuat baik kepadanya. Wa tu'amalu bil ma'ruf, tetap diperlakukan dengan baik. Wa tusahabu bil husna, digauli dengan baik. Padahal dia musyrik, tapi ibunya. Dia musyrik, tapi ibunya. Tetap diperlakukan dengan baik. Tetap berbakti dengan baik. Wa kullu dzalika la yatanafa ma'al bara'ati minal musyrikin. Hal itu tidak menafikan sikap berlepas diri dari orang-orang musyrik. Fa tabra'u minha wa min diniha wa tasiluha wa tabarruha wa tuhsinu ilaiha tama'an fi hidayatiha. Jadi justru tetap dia berlaku baik kepadanya, pada ibunya tadi. Kemudian berbakti, berbuat baik, mengharapkan barangkali dengan itu justru dia bisa tertarik dan mendapatkan hidayah. Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, fa'anzalallahu azza wa jalla qawlahu la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama ini dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan untuk berbuat yang adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Maka di dalam ini apa? Ayat ini, fa fiha annal abal musyrika wal ummal musyrikah bal umumal musyrikin idza lam yakunu muqatilina lil muslimin ayyubarru wa yuksatu ilaihim la yanhallahu an dzalik wala syakka annal kufara idza ra'au mithla hadhil muamalah wal bir wal iksan wal mulatafah qad takunu sababan liduhulihim fil Islam bal inna katsiran minal kuffar kana sababu islamihim ru'yatahum akhlaqal muslimin wa adabahum wa husna muamalatihim. Bagian akhir ini penting untuk diperhatikan ya. Di sini bahwasanya seorang ayah yang musyrik, seorang ibu yang masih musyrik, bahkan secara umum orang-orang musyrik, apabila mereka tidak memerangi orang-orang muslim, itu tetap diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan adil, dan Allah tidak melarang hal itu dan tidak dilakukan lagi. Bahwasanya orang-orang kafir apabila mereka melihat muamalah semacam ini, ini ternyata orangnya musyrik, orang tuanya kafir, musyrik masih baik dengan orang tuanya ya, gitu ya. Melihat muamalah semacam ini dan bakti, ihsan, berbuat baik semacam ini, berlemah lembut dengan orang tuanya atau juga dengan orang-orang kafir, maksudnya tidak memusuhi mereka, tetap memperlakukan mereka dengan adil. Terkadang hal itu bisa menjadikan sebab mereka masuk ke dalam Islam. Lalu menyebutkan bahkan sesungguhnya sebagian besar orang-orang kafir
Di antara sebab keislaman mereka adalah karena mereka melihat akhlak seorang muslim. Perhatikan. Melihat akhlak seorang muslim dan juga adab-adab mereka serta bagusnya muamalah mereka. Maka jadilah seorang muslim yang muslim yang sejati, muslim yang ala ilmin. Karena semua tahu akhlak Rasulullah SAW ada akhlak yang paling bagus, paling mulia. Maka disinilah ketika ini kan berkaitan dengan orang musyrik, maka ketika kita khususnya nih anak-anak atau juga para tolabah, baik tulab atau santriwan, santriwati atau kita semuanya, ketika kita bisa mengamalkan ilmu ajaran Quran dan Sunnah ini, maka bisa jadi dengan itu orang akan melihat, oh ternyata yang selama ini saya anggap atau dugaan saya salah. Selama ini seakan-akan orang kalau sudah mengajak Quran, Sunnah, belajar Quran, Sunnah, ini kaku, seakan-akan kaku. Dengan orang tua bengis, durhaka, kasar, bermusuhan, ya. Seakan-akan semacam ini yang terkesan, maka tunjukkan bahwasanya ajaran Islam tidak demikian. Adab Islam tidak demikian, sunnah Nabi tidak demikian. Telah kita bahas semacam tadi. Maka saatnya sekarang apa? Amalkan. Tunjukkan adab itu. Dan itulah yang sunnah. Barangkali dengan itu orang akan melek, akan tahu. Ternyata yang ditunjukkan atau yang digambarkan dengan ajaran Quran dan Sunnah itu tidak sesuai dengan apa yang mereka gambarkan. Aslinya demikian. Barangkali dengan itu orang akan tahu dan lebih tertarik dan ingin ingin ikut dan mau menerima apa? Quran dan Sunnah. Karena inilah ajaran apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka ini wujudkan akhlak, berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang sunnah, akhlak dicontohkan oleh kaum salafun saleh. Buktikan dan praktekkan di dalam muamalah kita, dan tentunya kita mengamalkan itu ada dalam rangka tentunya untuk menginginkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita sebagai seorang yang anak yang soleh, yang solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua kita, yang bisa taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Naktafi bihada al-qadir wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.